semata penghiburan seperti itu sedikit, tetapi berarti. Iya. Iya. Gitu. Berarti. Nah, dalam artian kalau style saya tidak seperti itu. Style saya turun langsung untuk mendampingi mereka. Tidak hanya yang bersangkutan, tapi juga keluarga. Nah, iya. Karena gini loh, bahwa kadang-kadang begini, mengatakan bodoh, tapi kadang-kadang seperti ini, dengan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi, keterbatasan wawasan. Iya. Nah, maka kadang-kadang, Allah cuman berobat gitu aja kok sampai begini begitu. Gitu. Kita harus menjelaskan juga kepada mereka ini prosesnya seperti ini. Iya. Gitu. Nah, kemudian, gimana Pak kemungkinan sembuh? Nah, akhirnya kalau sudah berbicara kemungkinan sembuh, ya saya cuma mengatakan ya kita cuma berusaha. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk berusaha, ya mari kita berusaha. Saya siap dampingi. Tapi kalau misalkan sudah menyerah apabila ini, ya kenapa saya harus paksa? Soalnya sekarang ini ya, Pak Bona, banyak pendeta-pendeta ya, Pak Bona tahu sendiri lah, Pak Pendeta tahu. Kan pendeta tuh kadang-kadang dianggapnya orang sakti. Ya nggak, doain tumbang tangan misalnya langsung sembuh. Kan fenomenal nih, sekarang lagi ada yang fenomenal kan. Ada seseorang yang diberikan talenta misalnya gitu, menyembuhkan. Jadi jemaat mungkin pikirnya dia pengen didampingi sama pendeta lagi susah, lagi sakit, karena dia ada sugesti lah, wah ini sama pendeta ini cepat sembuh gitu. Makanya nanya ke pendeta, bisa nggak saya sembuh kan gitu. Itu pemahaman yang memang sulit untuk diubah. Padahal sebenarnya pendeta ini kan bukan dokter. Iya. Tetapi pendeta selalu diberikan ruang, diberikan ruang untuk masuk dalam acara pengobatan itu. Itu yang selalu dengan kata akhirnya pendeta yang berdoa. Iya. Padahal pada prinsipnya siapapun yang berdoa Tuhan pasti dengarkan. Iya. Nah, inilah kadang-kadang yang terjadi pengkultusan. Iya. Pengkultusan. Jadi, wah kalau nggak pendeta yang berdoa ya nggak marem. Gitu. Kayaknya mantap gitu kan. Tapi padahal tidak seperti itu. Iya, betul. Terkadang saya belajar dari anak-anak sekolah minggu. Ternyata mereka penuh dengan kepolosan untuk berdoa. Iya. Hanya poin-poin penting saja yang mereka doakan. Iya. Iya. Nah itu, tapi terkadang kan ada orang yang berdoa, panjang, sampai yang ikut berdoanya sampai tidur gitu kan. Karena merem. Jadi kemudian ya sama dengan berkhotbah pun seperti itu. Pendeta kalau berkhotbah, tetapi ada satu titik pendeta pun harus mendengarkan khotbah. Iya, betul. Nah, jadi istilahnya gitu. Ini yang terjadi kadang-kadang pengkultusan seperti itu. Padahal tidak seperti itu juga yang terjadi. Iya. Ya namanya pendeta juga manusia kan? Iya. Nah, kalau pendeta ini harus mukjizat gitu. Iya. Kan udah bagi saya enggak, kalau udah keituin lah mukjizat pasti. Kalau jemaat sendiri ya, kalau bagi sama Pak Bona di sana disarankan nggak juga untuk mendampingi orang yang sakit, entah temannya, entah keluarganya gitu. Nah, justru kalau saya memang menyarankan seperti itu. Jadi tidak melulu mengandalkan pendeta. Iya, pendetanya satu yang ditarik sana tarik sini ya. Nah, iya. Jadi sempat dua ini saya harus mendampingi di dua rumah sakit sekaligus. Aduh.
gitu. Jadi di tempat saya pelayanan ada 2 rumah sakit besar dan saya harus mendampingi 2 rumah sakit tersebut. Akhirnya saya berusaha untuk bagi waktu saja. Karena mereka ini rasanya marem gitu kalau ditengok pendeta. Iya, belum tentu gitu ya. Iya, betul. Belum tentu gitu ya. Iya. Terus sudah ditengok, didoakan itu, waduh, udah pokoknya. Tapi justru itu juga bagian daripada pendampingan. Itu yang memang harus dijalani oleh pendeta, dan itu merupakan konsekuensi dari sebuah pelayanan. Ya karena kan ya itu karena udah udah tradisi lah gitu. Oh, kalau pendeta ini ya kadang tipis antara pendeta dan dukun. Nah, itulah. Jadi ya, akhirnya seperti itu. Padahal kan belum tentu pendeta juga punya karunia untuk menyembuhkan. Iya. Kalau saya percaya ada pendeta yang memiliki karunia, dan karunia kan masing-masing. Ya kan karena udah saya karunianya misalkan udah sering kali ditonjolinnya yang itu sih gitu. Jadi ya memang sudah terpola seperti itu. Makanya terpola seperti itu dari zaman dulunya. Iya. Itu yang sulit untuk dirubah. Ya. Tetapi bukan dalam artian tidak bisa dirubah. Ya tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman itu bahwa pendeta juga bukan ini. Iya, kalau pendetanya sakit juga kan butuh didampingi juga kan. Iya. Cuman kan dalam pemikiran mereka ini kan, waduh, kalau doanya dari pendeta ini lebih ini gitu, lebih mantap. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi kata pendeta Bona kan, ada jemaatnya Pak Pendeta punya keluarga, mungkin keluarganya juga punya pendeta sendiri gitu, tapi kan ke pendeta Bona minta tolong didoakan, didampingi gitu kan, padahal itu karena dianggapnya pendeta Bona lebih sakti mungkin. Ada ya enggak juga lah, itu kan berbicaranya tidak itu dalam artian dia sedang terpuruk. Nah, karena pengalaman saya pendampingan kemarin pun seperti itu. Jadi bertemu dengan salah satu jemaat, ya sama denominasi gereja kami, cuman beda tempat. Jadi di daerah pelayanan saya dulu di daerah Lampung. Sekarang kan saya di Oki, Sumatera Selatan. Nah, dia bertemu dengan saya dan dia memang kenal, dia juga mantan majelis dulunya, tapi saat ini sudah tidak menjadi majelis. Nah, kalau misalkan ini bertemu, dia mengatakan begini, enak sekali jemaat di sini, berobat pun didampingi sama Pak Pendetanya, tapi pendeta kami boro-boro. Gitu. Saya langsung bilang, tidak seperti itu. Jadi masing-masing ini berbeda. Iya. Ada ininya. Gaya pendampingannya itu berbeda. Gaya melaksanakan pastoralnya itu berbeda. Saya pengennya terjun langsung. Terjun langsung untuk mendampingi orang-orang yang sedang sakit. Tetapi kalau dia mungkin dia gayanya berbeda lagi. Iya. Itu. Mungkin supaya ini saya bilang itu. Nggak bergantung sama manusia gitu kan. Supaya mereka bergantung sama Tuhan sendiri. Bahkan ada yang ini loh, ada yang dari denominasi lain juga. Dari denominasi lain, bahkan saya dijemput jam berapa? Jam 1:30 malam. Jam 1:30 malam. Memang kami sudah akrab sebelumnya. Jadi saya minta tolong Pak Pendeta, nanti jam 1:30 kami berangkat, biar di sana nyampainya pagi-pagi gini. Oh iya, saya bilang itu, saya siap. Nah, terus udah gitu ya berangkat ke sana. Padahal itu dari denominasi lain. Nah, kalau di kami, kalau yang gereja-gereja satu klasis ini sudah tahu kalau bidang saya ini memang di pendampingan pastoral orang sakit. Dan bahkan saya bisa mendampingi sampai di rumah sakit. Ya puji Tuhan lah, dalam artian bukan suatu hal yang menjadi wah gitu bagi saya, tetapi ya satu hal yang memang saya rasakan sebagai
eh, 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 tugas yang harus dilaksanakan oleh saya sebagai pelayan di sini, sebagai gembala di sini, itu. Karena mungkin ya kalau orang lain pendampingannya kemana, ya saya pendampingan kurang sakit. Dan satu yang lebih ketika kami menghadapi kemarin, jadi orang tua istri saya juga mengalami sakit kanker getah bening. Jadi iya, di situ justru diuji. Saya mendampingi orang lain bisa. Iya. Karena saya harus mendampingi orang tua saya. Gimana tuh? Memang diuji di situ. Iya. Wah, ya ternyata memang kalau sudah ketalian dengan saudara dan darah ini ketalian seperti itu, waduh paling susah. Iya. Paling susah diatur. Iya. Jadi ya sudahlah. Memang ya sudah, udah nyerah mau ngomong apa gitu kan. Dan akhirnya 2 tahun kemarin udah panggil Tuhan. Karena memang ya sudah nyerah. Yang sulit sih kalau udah sama keluarga, aduh serba salah. Saya harus gimana, jadi ya sudahlah. Saya bilang tuh ya memang pengennya seperti itu ya. Tapi saya sudah berikan arahannya. Yang terjadi ketika ini seperti ini, bukan saya sok tahu, tetapi memang dari perjalanan yang saya alami dalam pendampingan terhadap orang sakit ini, memang yang terjadi adalah seperti itu. Ketika dia nyerah untuk berobat, selesai. Gitu. Iya. Ya, maksudnya penyakit berat lah. Iya. Flu biasa ya nggak masalah, tapi kalau flu burung ya masalah juga. Gitu kan? Iya. Iya sih, betul sih. Nah, artinya lah menang. Di tengah-tengah kehidupan mereka, kita hadir di tengah-tengah kehidupan orang sakit. Nah, cuman ya itulah, saya bawa santai saja lah. Iya, betul. Nggak tuh. Ya capek, tapi ya itu memang tugas dan panggilan kita sebagai pelayan. Nah, berkaitan dengan keluarga nih, harusnya gimana nih peranan keluarga dalam mendampingi keluarganya yang sakit gitu? Ya, disupport. Jadi keluarga yang sakit ini memang harus memberikan support. Kalau keluarga yang sakit ini tidak memberikan support, ya bagaimana kesembuhannya daripada orang sakit ini? Iya. Jadi keluarga kalau harus tidak support, dukung ya gitu. Iyalah kalau ini. Bahkan tapi ya puji Tuhan lah, waktu saya pendampingan ini tidak hanya keluarga inti ya. Tidak hanya keluarga inti, dari saudara-saudara kedua belah pihak juga ya, dari saudara yang sakit, dari saudara suaminya ya, support semuanya gitu. Iya. Karena kalau nggak gitu kan tadi dari segi psikisnya ya yang harus terutama didukung gitu ya. Iya, itu yang pasti. Karena ketika psikisnya dia kuat, mentalnya dia kuat, seperti apapun dia akan layani gitu. Iya. Meskipun fisiknya waktu itu agak menurun, itu masih bisa diatasi. Semacam gini loh, yang sudah pasti ketika orang kemoterapi ini, yang sudah pasti adalah ia akan kekurangan HB. HB darah kurang. Jadi, standar daripada kemoterapi ini adalah 10 HB-nya. Itu sudah pasti ketika dia sudah masuk 3 atau 4 kali kemo itu akan turun. Jadi itu pengalaman kami mencari itu sampai jadi waktu itu mau operasi untuk observasi tentang jenis kankernya itu. Nah, kami jam 11 baru diberitahu. Kalau jam 12 malam ini tidak dapat darah dengan golongan itu yang dimiliki oleh yang sakit ini, maka operasi tidak akan jadi. Malam kami ini, nyari keliling ke sana sampai di sosmed ini diinikan semua. Di upload di sosmed, kami butuh darah ini secepatnya. Puji Tuhan, ada yang siap donor.
Iya. Jadi ya terpenuhi lah. Padahal kami sudah sediaan 2 kantong karena saudaranya sudah diambil 2 Oh. kantong. Jadi tambah lagi itu pertunya 4 kantong persediaan operasi itu. Nah akhirnya dapat 1 kantong lagi. Begitu masuk ke ini ke PMI dibilang Pak yang 1 kantong itu sudah disediakan, sudah ada dari pihak rumah. Jadi 4 kantong udah cukup. Ya puji Tuhan besoknya bisa operasi. Oh. Iya. Ya rumit juga ya. Ya kita juga bukan hanya gini loh, bukan hanya kita menguatkan mereka, kita juga pertama menguatkan diri kita sendiri. Iya. Betul. Kalau diri kitanya hancur, ya kita tidak bisa melakukan pendampingan. Kalau diri kitanya lemah, kita kuatkan dulu mental kita, baru kita lakukan pendampingan. Ya kalau kita mentalnya lemah, nggak kuat, ya tidak jadi. Dan meskipun rasanya tidak akan 100%. Betul. Dengan pastoral itu ternyata memang tidak semudah ini bayangkan, tetapi semua orang bisa melakukan pendampingan pastoral dengan memberikan empati yang baik kepada yang sakit, dan tidak hanya mendoakan tapi kita betul-betul datang dan ikut merasakan seperti Pendeta Bona katakan. Nah sayangnya waktunya kurang, dan nanti berarti kita akan terus mengikuti setiap minggu 1 kali. Kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Pendeta Bonason tentang bagaimana cara melayani, mendampingi orang yang sakit di sekitar kita. Pak Pendeta Bonason, sebelum kita mengakhiri, mungkin bisa menyampaikan sesuatu dan juga motivasi untuk jemaat atau untuk orang yang sedang sakit saat ini. Ya, closing statement saya ya tetap saja setiap orang memiliki cara berbeda dalam melakukan pelayanan. Tetapi satu, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk mereka yang pada saat ini sedang sakit, yang paling utama bukan minta pada manusia, tapi minta kesembuhan dari Tuhan. Oke, itu closing statement untuk saat ini. Nah, bagi jemaat yang sedang menonton, semua yang sedang menonton di channelnya Alpetra Ministry, terima kasih sudah subscribe dan juga sudah membantu kami dalam doa membagikan channel ini kepada siapapun yang Anda kenal. Pendeta Bona akan terus memberikan, seperti yang saya katakan tadi, berkat-berkat yang tentunya bermanfaat buat kita. Kira-kira minggu depan kita akan bicarakan apa nih Pendeta Bona? Ya, dari apa yang telah saya catat, saya akan berbagi tentang perkunjungan dan pastoral. Nah itu, jadi jangan lupa untuk terus nonton di channel Alpetra Ministry, karena Pendeta Bonason akan terus membagikan sesuatu yang luar biasa. Oke Pak Pendeta, terima kasih untuk waktunya dan tetap melayani dengan semangat. Pastinya jemaat di sana sangat senang dengan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan juga keluarga. Amin.